Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagi yang beragama lain. Di sini hari ini Ibu masih seperti biasa, kita masih membahas bab 1. Tapi di hari ini Ibu ingatkan lagi, tetap menjaga kesehatan, tetap ingatkan orang tua kalian kalau kemana-mana harus memakai masker. Kalau bisa ya pakai masker double karena masih pandemi belum berakhir anak-anak. Oke anak-anak, di sini nanti Ibu akan menjelaskan kenapa kita harus memberantas korupsi di Indonesia. Kenapa seperti itu? Itu hanya tambahan saja. Nanti kalian harus mengerti kalau korupsi itu tidak boleh ada di Indonesia, tidak boleh korupsi. Ya, yang akan memberantas siapa? Ibu misalnya. Ya nanti akan yang menangani korupsi itu adalah KPK. Dalam bidang apapun kita tidak boleh korupsi. Kenapa Bu? Korupsi itu dimasukkan ke dalam pelajaran. Padahal kalian juga tidak mungkin kalian korupsi, tapi mudah-mudahan kalian tahu apapun itu tidak boleh korupsi, walaupun hanya sedikit tidak boleh korupsi. Ya misalnya pembagian dana itu untuk masyarakat miskin, tapi tidak sampai ke masyarakatnya, itu contohnya. Nah, kenapa Bu? Ya karena dikorupsi. Korupsinya bagaimana Bu? Dikurangi. Dapatnya 1.200.000 sampai ke masyarakat cuma 1.000.000. Nah kemana Bu yang 200? Nah itulah namanya korupsi. Kita buat sebuah contoh ya anak-anak. Nah di Indonesia bantuan-bantuan dari pemerintah itu mengalir baik ya. Sebagai masyarakat kecil yang hidup di pedesaan, kita sering lihat, dan kalian juga yang mungkin dapat bantuan, kalian sudah merasakan bantuan itu sampai ke tangan kalian, sampai ke tangan orang tua. Ya alhamdulillah tidak dikorupsi. Jadi nanti Ibu akan lebih dalam lagi untuk minggu depan akan mencari apa itu sebenarnya yang dikatakan korupsi. Kalau korupsi itu ada mengambil hak yang bukan haknya, mengambil hak orang lain. Ya anak-anak, kemarin kita bicara masih bab 1. Kita masih bicara bab 1 karena isinya masih banyak. Di sini kita masih bicara bab 1, tapi kita teruskan anak-anak. Kemarin kita sudah sampai uji kompetensi 2. Ya anak-anak, uji kompetensi 2. Ya mudah-mudahan kalian sudah mengerjakan, dan doa kita mudah-mudahan dalam waktu dekat kita tatap muka, kita masuk. Jadi Ibu bisa menjelaskan lebih rinci apa dari esai-esai sampai kompetensi berapa. Tetapi seandainya kita tetap seperti ini, Ibu pun akan kasih kalian jawaban atau nanti mungkin seperti apa, apakah boleh kalian ke rumah Ibu. Nah, itu rumah Ibu belajar, kita kumpul, kita bahas gitu. Dalam waktu 2 jam, kalau memang tidak boleh berkumpul di sekolah gitu. Yang penting hari apa. Ibu hanya tidak enak itu karena setiap hari kita daring, jadi kalau Ibu mengumpulkan kalian nanti mengganggu daring yang lain. Dan jadi kita coba dulu, kalian kerjakan dulu anak-anak, nanti setelah itu nanti akan Ibu pikirkan gimana caranya kita bisa mengerjakan kumpul. Kalau Ibu siap saja, atau kalau memang kalian siap dari rumah ke rumah, misalnya satu rumah yang berdekatan ada 5 orang, tandanya harus banyak kelompok itu anak-anak gitu. Yang penting kita tetap dikasih badan sehat, kita tetap dengan protokol kesehatan. Kalian juga kalau ke sekolah, keluar kemana harus memakai masker. Ya anak-anak, kita lanjutkan. Di sini ada
nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila. Pengertian dari macam-macam nilai. Itu ada beberapa. Kenapa sih Ibu nggak menjelaskan? Nah, kalau Ibu menjelaskan, kalian tidak membaca lagi. Harusnya kalian membaca. Ya, tapi kalau kalian sudah bisa membaca, karena udah kelas 8, kalian otomatis bisa mengisi yang Ibu minta. Ya, di situ ada substansi nilai dalam Pancasila. 1, nilai dasar. 2, nilai instrumental. 3, nilai praktis. Di situ ada. Nah, itu nanti dibaca, dipahami. Nah, baru kalian mengerjakan esai itu. Nah, jangan kalian singkat. Misalnya isinya panjang, ya tulis panjang gitu. Kalau jawablah dengan singkat, boleh disingkat. Tapi kalau misalnya istilah titik-titik ini, kalian harus menjawabnya sampai dengan selesai, jadi menjelaskannya enak. Oke, kita lanjut. Di situ ada nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Itu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Bu, kalau korupsi itu kita masukkan ke dalam nilai keadilan, boleh. Kenapa di sini Ibu menjelaskan tentang korupsi itu pada daring 3? Karena keadilan dalam arti kata kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Kalau orang itu memang dapat 600, ya kita sampaikan 600. Kalau kalian dapatnya 1.200.000, ya harus sampai ke tangan kalian 1.200.000. Nah, itu namanya adil. Karena pemerintah sudah memberi masyarakatnya, memberi bantuan. Nah, kenapa Ibu cerita seperti itu? Karena memang Indonesia ini pandemi, tapi pemerintahnya mengerti. Jadi kalian harus tetap rajin belajar. Rajin belajar seperti apa, Bu? Nah, kalau tidak mengerjakan tugas daring, tidak melihat, tidak mengerjakan tugas, tidak absen, tidak mengerjakan tugas, terus sekolah mau seperti apa kan gitu. Jadi Ibu minta tetap mengerjakan tugas, dan tolong dipahami kata-kata anti korupsi itu. Ya memang kita tidak boleh korupsi, tidak boleh korupsi waktu, tidak boleh korupsi pekerjaan, korupsi dalam bidang apapun tidak boleh korupsi. Ya oke. Kita masukkan aja di nilai keadilan, kita boleh dimasukkan ke situ. Ya nanti di sini ada, Ibu lanjutkan lagi sebelum uji kompetensi 3, nilai Pancasila menjadi sumber norma hukum. Nah, nanti Ibu ceritakan kata norma. Norma itu kalau dulu anak-anak bukan bukunya ini banyak norma itu. Ada norma yang norma kesusilaan, norma kesopanan. Nah itu. Nah, terus kita tidak boleh bicara sama orang tua tuh tidak sopan. Kan Ibu udah bicara kemarin sama kalian. Nah, karena di dalam pelajaran PPKN ini kita bicaranya tentang diri kita sendiri, cara kita mendidik diri kita bagaimana. Seperti kata Ibu, kalau kita Islam, kita masuk ke rumah orang salam, assalamualaikum. Dengan agama lain kalian sapa Ibu dengan selamat pagi Bu, selamat siang Bu. Nah itu norma kesopanan. Tapi kalau kalian udah pakai etika yang tidak baik, itu tandanya kalian tidak paham itu apa namanya PPKN, itu apa namanya norma. Dan ada norma susila. Susila tuh dari segi apapun kalian tidak boleh. Ya, nanti akan Ibu jelaskan. Sebenarnya seusia kalian tidak boleh memakai kendaraan bermotor dulu. Karena kendaraan bermotor tuh hanya untuk usia yang sudah di atas 17 tahun. Karena harus punya SIM. Apalagi sampai kalian naik motor bergoncengan lebih dari 1 orang. Terus ngebut di jalan raya, itu udah menentang norma. Di sana ada nanti anak-anak akan kita ceritakan. Makanya Ibu
pribadi berdoa, mudah-mudahan kita bisa tatap muka. Nanti akan jauh ibu ceritakan. Terus ada gambarnya, ada sketsa gambar, ibu akan kasih lihat kalian. Ini etika yang tidak baik. Terus kalau misalnya di masyarakat ada sampah berserakan di jalan, kalau kita di kota besar kita tidak boleh buang sampah sembarangan anak, karena ada tong-tong sampah. Jadi kita buang sampah di tempatnya. Oke, kita lanjut. Kita masuk uji kompetensi 3. Ini daring 3. Ibu minta kalian tetap semangat. Seperti yang ibu katakan, jangan lupa tetap semangat belajar. Bukan pelajaran ibu aja anak-anak, pelajaran semua pelajaran. Nah, pertama di sini ibu titip kata-kata untuk 84 karena di sana ibu walinya. Jangan sampai kalian ada cerita jelek dari guru-guru lain. Kalian dibelikan HP sama orang tua untuk mengerjakan daring. Bohong, paketan belum habis ngomong habis. Tolong kasihanlah sama orang tua ya anak-anak. Bagaimana orang tua mencari uang, bagaimana supaya kalian tetap bisa sekolah, tidak tinggal sekolah. Jadi diberikan HP, diberikan paketan untuk belajar daring. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Agustus kita bisa sekolah. Oke, di sini kita masuk uji kompetensi 3. Kita bicara tentang nilai ketuhanan. Ibu sudah bicara tadi. Kalian harus baca, kalian baru bisa ngisi. Di sini kita udah bicara tentang ketuhanan, kita udah bicara tentang kemanusiaan, kerakyatan. Kenapa ibu kok kayak gitu ya? Itu isi dari Pancasila. Makanya kita bersyukur sebagai rakyat Indonesia, kita sudah punya dasar negara yang baik. Kalau dasar negara kita baik, kita sebagai penduduknya, kita sebagai rakyat, warga negara yang baik, ya kita harus ikut dengan isi dari Pancasila. Jangan tidak tahu aturan-aturan. Karena sekarang belajarnya daring, belajarnya lewat HP. Jadi ibu mohon, kalau ada apa pengumuman di WhatsApp, apakah itu WhatsApp kelompok, WhatsApp PPKN, apakah itu WhatsApp guru lain, suruh absen, tolong cepat dijawab. Karena itu sebagian dari kesopanan kalian. Baik bu, iya bu, terima kasih bu. Nah itu, ibu maunya seperti itu. Dan ibu rasa pendidikan ibu, orang tua akan senang. Oh iya bu, anak saya sekarang berubah. Nah, dengan cara seperti itu aja ibu udah senang mendengar orang tua ketemu di pasar, anak saya lebih semangat belajar begini, ibu lebih senang. Tapi jangan sampai ada orang tua yang mengeluh kalian tuh paketannya seminggu udah habis ya anak-anak. Jadi belajar itu tidak harus membuat orang tua berkeluh kesah. Ibu sudah katakan berkali-kali, terutama pelajaran PPKN. Nanti akan ibu pikirkan kalau sudah sampai daring 5 gimana caranya kita bisa ketemu. Ya anak-anakku, ya sekali lagi ibu titip tetap jadi anak-anak yang baik, tidak melanggar peraturan sekolah, tidak melanggar norma-norma, tidak keluar malam karena sekarang masih seperti ini. Belajar dari pagi, bangun, yang Islam tetap menjalankan ibadah dengan baik. Jangan jadi alasan ke musola hanya untuk main HP, main game. Ya anak-anak, jadi sekali lagi ibu minta tetap mengerjakan tugas dengan baik. Ya, untuk pelajaran PPKN hari ini kalian tetap mengerjakan di folio seperti biasa, yang B dan yang C. Jangan khawatir anak-anak, karena nanti akan ibu bahas bagaimana caranya. Bu, gimana kalau bahasnya di rumah ibu aja? Tidak masalah, tapi ibu tanya dulu apakah boleh kita berkumpul. Ibu sih pengennya satu kali kumpul tuh paling nggak 10 orang, 3 kali datang gitu. Tapi jangan mengganggu jam pelajaran lain. Ya, sampai di sini perjumpaan kita anak-anak. Sekali lagi ibu mohon pada kalian tetap semangat,
kita tetap berdoa, mudah-mudahan pandemi di Indonesia tetap cepat berakhir dan kita Indonesia sehat semua, bisa divaksin semua, kalian juga bisa divaksin dan jauh dari mara bahaya. Sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang beragama lain, selamat pagi.